Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kali ini kita akan unboxing kiriman dari toko Oyen. Ini adalah HK 4K Tam 2. Yang seri pertamanya kan udah muncul tuh untuk drone-drone FPV. Tetapi kali ini aku belinya untuk drone aerial. Iya. Aku akan pasang rencana di sini, di badak. Karena kita tahu sendiri kualitas video SJ kan 4K 15 fps atau 20 fps, saya kurang ingat lagi berapa fps. Yang pasti bawaan kameranya sih bagus, cuma kalau menurut saya kurang. Oke, mari kita buka dulu. Nah, ini dia bro, Hawkeye Tam 2 made in China. FPV. Memang ini kamera khusus diperuntukkan untuk drone racing, drone FPV. Bismillah. Tulisannya Cheng Hong. Nggak tahu ini apa itu. Si lah. Nggak tahu, ini kita dapat stiker. Nggak penting. Oke. Ini ada kartu garansi, apa? Sertifikat. Oh, bisa dipakai buat lamar pekerjaan kali. Oke, berikutnya ada buku panduan, buku manual. Di sini ada petunjuknya, ada catatannya ya. Ini untuk apa? Penyimpanan. Ada panduannya juga untuk menghidupkan. Oke, ini yang terutama. Tunggu, terusin dulu. Ini dia barangnya guys. Aku beli ini karena aku lihat reviewnya udah ada baterai eksternal ya, baterai internal, sorry. Tunggu, kita dapat apa saja ini dalam. Oke ya, aku ada dua pilihan waktu di paket penjualannya. Nanti aku cantumkan juga di kolom deskripsi link pembeliannya. Aku pilihnya dengan yang ini, ND filter, karena biasa kan di daerah kita terutama Indonesia kan biasa panasnya ini over. Dapat ini, kita buka ya. Aku dapat ND 16. Oke, kita simpan saja dulu. Kita dapat magnet, ini buat digantungin, buat kalung yang suka traveling. Magnet ini, kabel charger. Oke, yang penting ini yang penting. Bismillah. Oh, ini dia bro, Hawkeye Tam 2. Wow. Wah, ini magnet ya. Jadi ini biasanya untuk di mobil. Untuk aku pakai topi. Untuk yang vlog biasa masuk apa? Daerah-daerah ini. Yang mau vlog ke daerah pencil atau ini. Nanti dia melekatnya di sini, bro. Ini kan bisa di setel. Naik turun, ku tinggal turun, naik, ku tinggal turun. Ini. Nanti perhatikan juga nih ya. Nanti posisinya ini power ya. Tombol power di sini. Jangan kebalik. Nggak melekat baik dan hasilnya kurang bagus ya. Gini dia, bro. Kalau di topi, kalau untuk mau dipasang di topi, kalau terlalu ke bawah bisa disetting ke atas lagi ya. Tes dulu. Di keterangan dosnya enggak ada yang dicantumin berapa gram. Kita tes. Oke, mungkin tidak kentara di kamera ini. Ini beratnya 34 gram, 33,9, 34 gram tambah mountingnya ini kalau di jadi 58,2 gram. Kalau dibandingin dengan GoPro sih berat GoPro, siksa nanti SJ nya ngangkat. Ini belum ada baterai, 94,8 gram, 95 gram. Kalau sudah dengan mounting tambah lagi. Jadi saya pernah ukur kemarin 117 gram semua dengan mounting plus baterainya itu. Untuk pilot-pilot drone FPV pasti tahu tuh kalau untuk menghidupkannya ini dia pakai
aliran listriknya sih. Tapi ini udah ada baterai internalnya. Oke, kita coba aja dulu ini hidupkan. Banyak. Ini di sini ada tombol reset untuk pengaturan kameranya. Sepertinya ini lewat aplikasi bisa juga untuk reset. Oke, kita scan dulu untuk aplikasinya. Oke, ini dia bro aplikasinya. Oke, sudah terinstall. Jadi untuk mengkoneksi atau konfigurasi Hawkeye Thumb 2 ini kita bisa lewat HP aja. Tunggu, aku rekam layar dulu ya. Kita hidupkan dulu kameranya. Terus untuk koneksi ke smartphone kita double klik. Nah, ini wifi nya sebentar jalan. Kita searching di sini pengaturan wifi. Ini sudah terbaca nih guys. Hawkeye 98. Oke. Sandinya apa nih? Oke, di panduan ada sandi defaultnya 123456778. Oke, kita sambungkan. Kita kembali kamera. Nah, ini dia guys, kualitas kamera dari Nah, ini dia kualitas kamera dari Hawkeye. Ini sudah include gyro flow ya. Jadi setelah pengambilan gambar, ini aku pasang mode vertikal ini. Ini horizontalnya. Tunggu, jangan kasih menghadap ke belakang, nanti kelihatan nih. Oke, di sini ada indikator baterai, power, settingan video. Ini tanda titik 3 di bawah. Tanda titik 3 di bawah ini ada pilihan untuk kualitas video, mulai dari 4K tanpa gyro, ini tidak include dengan gyronya kalau 4K 50. Yang enggak ada keterangan no gyro ini sudah include gyro berarti. 2,5 1080 30 ada nih yang paling standar. Kita tes di 4K aja ya. Ini 4K 50 pixel 4:3, 4K 30 fps. Oke, terus ini apa semua nih? Select record. Ini ada keterangan ini guys. Jadi tiap 10 menit nih yang record, 10 menit off, 1 menit gitu ya kali ya. Karena baru boleh jadi mungkin seperti itu. Kalau ada yang lebih paham mungkin bisa ditambahkan di komentar. 10 menit ini kalau nggak salah dari review-review YouTube yang lain, ini kalau nggak salah tiap 10 menit ya, atau batas ini ya, batas record. Oke, kita pakai yang defaultnya aja yang 10 menit. Audio, kalau mau aktifkan perekamannya si Hawkeye ini dengan audio bisa time lapse. Kalau mau pakai time lapse, average, meter average, atau ini terserah dari teman-teman semua ya. Shutter speednya ada nih, bisa diatur manual ya. Bagusnya sih manual. 24 Nah, ini untuk foto exposure-nya bisa diatur juga di sini sesuai dengan pencahayaannya. TV mode NTSC. Oke. Nah, ini untuk ini kalau mau format kartu memori. Subnetnya ada juga. Oke, kita coba tes record ini. Bisa di record dari smartphone nih. Cek SD card. Ya nggak bisa. Dia harus dipasangin dulu SD cardnya. Tunggu, aku ambil dulu ya SD card.
Tunggu, mungkin ini harus di format dulu ya. Kita matikan dulu kali ya. Oke, kita cari dulu di wifi nya. Udah ada hi-fi. Oke, kita masuk ke kamera setelah dimasukkan kartu SIM cardnya. Tunggu. Oke, kita kasih hapuskan dulu guys. Ini foto, video. Kita tes video tadi karena kita sudah setting. Jadi kalau memasukkan kartu SIM memorinya itu harus dimatiin dulu ya kameranya. Kita tes. Oke, ini sudah mulai merekam. Ini sudah mulai merekam, bro. Kita tes keluar dulu ya. Tunggu. Tadi mic-nya aku matiin kalau nggak salah. Pause kita. Audio ya, online. Oke, kita tes. Oke, ini adalah hasil kamera dari Hawkeye Runcam 2. Aku spill BMX Cupku dulu ya. Ini aku sambil jalan. Nanti aku kasih lihat juga hasil dari setelah di Giroflow. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oh iya, ini nggak bisa kita putar, kita harus download dulu ini kita harus download. Nah, ini kita harus download dulu videonya, nggak bisa diputar langsung di ini. Jika ada yang kurang dari saya, tolong dimasukkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.